peserta PPK Angkatan 2 RPPK UNES Semarang. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang pengukuran dan pemeriksaan komponen mesin. Hari ini kita menggunakan mesin Terios. Ya, ini manual booknya. Terios mesin 3EZ. Ya. Di sini saya akan mengukur kelengkungan dari silinder head dan blok serta diameter blok silinder. Sebelum masuk ke pengukuran, alangkah baiknya kita persiapkan alat dan bahan berikut: lingkungan kerja serta keselamatan untuk diri kita. APD yang saya gunakan berpak, sepatu safety, terus nanti ada sarung tangan, terus kita tumpapi untuk apar barangkali ada kebakaran di sekitar kita. Nah, ini maju untuk membersihkan. Terus untuk alat ukur yang kita siapkan, yang pertama adalah start egg ya, atau dalam hal ini kita gantikan menggunakan water pass. Fungsinya untuk mengukur kerataan pada silinder head dan blok silinder. Terus yang kedua ada filler gig, fungsinya untuk mengukur kelengkungannya berapa ya. Terus alat ukur yang lain, ini ada jangka sorong. Nah, ini ada mikrometer serta silinder bore gig. Kita satu lagi, ini stand mikrometer agar mempermudah untuk proses pengukuran. Oke, sebelum kita mulai, saya menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Sarung tangan sudah saya pakai untuk melindungi tangan saya agar tidak terkena benda tajam. Untuk langkah selanjutnya kita buka buku manual ini di bagian kerataan pada silinder head. Langkah pertama kita bersihkan benda kerja yang akan kita ukur ya. Sebelum kita ukur, kita semprot dulu pakai cairan dry penetrasi ini ya, agar mengetahui keretakan pada silinder head. Bagian sisi exhaust manifold kita diamkan dulu biar bereaksi. Setelah itu kita amati adakah keretakan pada sisi silinder head ini di sisi blok ya, tidak ada yang retak, tidak ada genjolan ya. Terus sisi exhaust manifold tidak ada keretakan, masih bagus secara visual. Sisi intake manifold ya, oke, masih bagus, tidak ada kerusakan secara visual, dan menggunakan dry penetrasi ini masih bagus. Langkah yang kedua adalah pengukuran kerataan pada sisi blok. Pada manual book ini standarnya 0,04 sampai 0,04 ya. Kalau lebih dari 0,4 berarti sudah tidak layak lagi atau harus
ratakan kembali. Dan kita pilih langsung menggunakan ukuran 0,04. Ya. Oke, kita dapat. Untuk cara pengukurannya ada 6 posisi. Ya. Yang pertama, ya, kita letakkan sini di atas blok silinder, kita tarik. Oke, sisi 1, sisi 2, sisi 3, 4, masuk ya, 5, 6 ya, tambahan filter. Oke, untuk sisi blok masih bagus ya, masih belum masuk ukuran 0,04. Sisi berikutnya adalah di sisi blok, sisi bagian exhaust manifold. Exhaust manifold 0,05 ya. Kita cari lagi ya, kita cari lagi fillet bitnya, kita ukur kerataannya. Oke, tidak masih masuk spek, tidak masuk. Oke, masih bagus ya. Untuk sisi exhaust manifold ini masih masuk dalam spek karena tidak melebihi 0,05. Sisi berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan kembali. Untuk sisi intake manifold 0,10, jadi semakin toleransinya semakin besar ya. Yuk. Nah, oke. Sudah masuk, baik, tidak ada kelemahan, masih masuk di 0,10. Sisi intake manifold masih oke. Jadi secara visual dan secara terukur silinder head ini masih dapat digunakan. Di bagian rataan bumbu yang kita ukur, kita bersihkan silindernya. Terus langkah berikutnya adalah untuk sisi silinder head, kita buka satuannya dulu. Spesifikasinya adalah 0,05, berarti mirip dengan yang di sisi exhaust manifold. Oke, menggunakan alat yang sama ya, di 6.1. Oke, masih bagus. Sisi yang kedua, oke, tidak masuk. Yang ketiga, oke, masih bagus. Ya, masih bagus. Ya. Oke. 6 sisi yang kita ukur tadi masih di bawah spek untuk kelengkungan sebuah blok silinder. Maka kesimpulannya blok silinder ini masih keadaan bagus, tidak ada kelengkungan. Yang terakhir ya, kita mengamati buring ya. Kita raba dulu buring atau blok silinder ini. Kalau ada luka berarti kita langsung vonis ini harus di verses. Nah, kebetulan yang kita ukur adalah blok silinder nomor 1. Nah, belum ada luka, secara visual bagus. Selanjutnya kita akan melaksanakan pengukuran blok silinder. Apakah ini ukurannya sudah berubah dan harus di oversize? Kita akan melaksanakan pengukuran. Yang pertama, alat yang kita
persiapan inner caliper, terus mikrometer dan mikrometer stand, terus ada ini adalah silinder bore kick ya, silinder bore kick. Terus kita siapkan perhitungannya, kita sudah mempersiapkannya, perhitungan kawasan silinder, posisi nanti standarnya berapa, diameter kasar menggunakan inner caliper atau celak sorong, terus perhitungannya dari posisi X sama Y. Nah, 1, 2, 3 kita ukur, berarti ada 6 posisi yang wajib kita laksanakan pengukuran menggunakan Helford indikator. Nanti kita akan memperoleh ketirusan maksimal, keovalan maksimal, kita akan memperoleh dan diameter maksimal dari hasil pengukuran, apakah nanti akan dilakukan oversize atau tidak. Kita menuju ke standarnya berapa? Diperoleh 72 sampai 72,12 diameternya ya, 72,00 sampai 72,012 mm ya. Sudah kawan ya. Kita ukur langkah sederhana, ukur diameter kasar. (72,98) ukuran kasar 71,98. Oke. Ukuran kasar kita tulis biar jangan lupa, 71,98 mm. Langkah selanjutnya setelah kita mengetahui diameter kasar, yaitu kita implementasikan di mikrometer ya, karena memang tadi sudah dilakukan kalibrasi, maka kita langsung ke 72 ya, 71,98. Kunci menurut pada dial indikator ya. Kita pasang dial indikatornya ya. Satu putaran ya, kita pakai satu putaran ya. Oke. Karena memang hasil pengukuran kasarnya 71,98, maka kita mencari yang 71 tidak ada, kita pakai yang 70 ya, replacement jeruknya kita pakai yang 70, nanti ditambah 71, kita pakai 72 ya. Kita pakai 72, bosel tambahannya 0,02, kita pasang plus mundur. Belum kita pakai sofa, bergerak jarumnya
seperti ini bisa. Langkah selanjutnya adalah kita mengenolkan kalibrasi dial bore gauge agar posisinya 71,98 karena menuju 72,00 kita jadikan 71,98 ya. Kita pakai cara yang kayak gendong bayi ini, ada yang pakai berdiri bisa, ada yang pakai pengurangan, tapi kita yang termudah untuk mengurangi rasa grogi. Biasanya kalau maju ini grogi, dengan menempelkan pada badan kita posisi kuda-kuda sehingga hasilnya akan lebih akurat. Oke, terus selesai. Posisikan tegak lurus akan memperoleh hasil yang bagus. Siapkan ya. Dan posisi X dulu. Kalibrasi dial bore gauge ini kita ngukur di posisi X 1, 2, 3 ya, ini bawah 10 mili, hasilnya 0,01 0,03 posisi Y 0,01 0,03 0,03 0,01 sorry salah 0,01 0,03 ya. Jadi untuk ketilusannya yang terbesar diambil yang terkecil, berarti hasilnya 0,02 3 dikurangi 1 0,02 ini 0 ini 0 ini 0 ya, berarti hasilnya adalah ketilusan 0,02 ya, terus makna berarti 871,98 tambah 0,02 sama dengan 72,00 mm. Untuk diameter max kita ambil yang terbesar adalah ini, maka ditambah 71,98 ditambah 0,03 sama dengan 72,01 mm ya, ini diameter maxnya. Jadi diameter standar 72,00 sampai 72,01, sehingga kalau kita simpulkan diameter maksimal ini masih bisa digunakan lagi blok silinder ini tanpa melakukan oversize. Nah, otomatis masih bagus kondisinya. Itu selesai, tinggal proses mengembalikan alat ini. Ya, sebelum kita akhiri, kita bersihkan dulu. Nah, semuanya kita ambil semua. Oke, demikianlah proses pengamatan dan pengukuran suatu komponen pada engine
setelah kita melaksanakan pengukuran, biasakan kondisinya sudah rapi kembali, kita kembalikan alat-alat ukur tadi ke tempatnya biar terawat. Dan jangan lupa setiap alat ukur sebelum disimpan wajib dibersihkan kembali. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.